Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran hingga hari akhir puasa. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami keluarga kecil Kang Sardi. Kang Sardi ini berasal dari salah satu desa yang berada di kota Sukabumi, di mana pada saat itu hingga saat ini, keluarga Kang Sardi dikirimi santet oleh seseorang. Bahkan kiriman santet ini bertahan hingga 11 tahun, di mana tepat pada usia pernikahannya. Yang jadi pertanyaan, siapa pengirim santet ini? Dan apa salah Kang Sardi hingga orang itu tega mengirimi sebuah santet untuk keluarga kecil Kang Sardi? Pasti kalian penasaran, seperti apa ceritanya dan apa yang terjadi. Mari kita simak video ini sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham. Dan tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Untuk mengawali cerita ini, saya akan memulai menceritakan masa mudanya Kang Sardi. Pada usia muda, Kang Sardi ini memiliki seorang kekasih. Sebut saja dia Putri. Kang Sardi dan Putri sudah menjalani hubungan ini cukup lama. Hingga Putri ini sangat yakin bahwa Kang Sardi adalah jodohnya. Dan Putri saat itu berniat untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius atau ke jenjang pernikahan. Hingga tiba suatu hari, entah apa yang merasuki Kang Sardi. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, Kang Sardi ini memutuskan hubungannya dengan Putri. Entah apa alasannya. Betapa sakitnya hati Putri saat itu, dikarenakan sudah menjalani sebuah hubungan cukup lama dan akhirnya hanya putus di tengah jalan. Singkat cerita, akhirnya Kang Sardi memutuskan untuk sendiri, dikarenakan dia masih memilih-milih wanita yang cocok untuk dijadikan istri. Hingga suatu hari, ketika Kang Sardi ini nongkrong di sebuah warung, dia melihat seorang wanita. Sebut saja dia Mariana. Entah apa yang merasuki Sardi, Sardi ini tergoda dengan kecantikan wanita itu. Akhirnya Kang Sardi memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita itu. Akhirnya Kang Sardi menghampiri wanita itu. Dan Kang Sardi berkata, "Maaf Neng, boleh kenalan gak? Perkenalkan, nama saya Sardi." Begitu ucap Sardi kepada wanita itu. Dan wanita itu mengawali jawabannya dengan senyuman yang manis. Saat itu Sardi sangat terbunga-bunga, seperti orang sedang merasakan cinta pandangan pertama. Dan wanita itu mengizinkan Sardi untuk berkenalan. "Iya Mas, boleh. Nama saya Mariana." Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya mereka berdua saling bertukar nomor telepon. Setelah pertemuan pertama, Mariana dan Sardi, semakin lama mereka ini semakin dekat. Hingga suatu hari, Sardi memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya
kepada Mariana. Dan Mariana menjawab, "Mohon maaf Mas, jika untuk pacaran, saya tidak bisa. Jika Mas Sardi serius, silahkan ajak kedua orang tua Mas Sardi untuk datang ke rumah saya dan meminta izin kepada orang tua saya." Begitulah ucap Mariana kepada Kang Sardi. Dan akhirnya, tanpa ambil pusing, setelah sholat Isya, Sardi dan kedua orang tuanya duduk di ruang tamu. Dan Sardi berkata kepada orang tuanya, "Pak, Bu, Sardi kan umurnya sudah dewasa, sudah memasuki fase pernikahan. Dan saat ini Sardi sudah menemukan wanita yang Sardi pilih. Sardi ingin Bapak dan Ibu besok datang ke rumahnya untuk melamar wanita ini." Seperti itulah ucapan Sardi kepada kedua orang tuanya. Bapaknya Sardi ini sebut saja dia Pak Agung. Pak Agung ini menjawab, "Kalau kamu sudah yakin dengan keputusanmu, ya sudah, besok kita main ke tempat perempuan yang kamu maksud," jawab Pak Agung kepada Sardi. Dan akhirnya di saat itu, Sardi ini senang sekali. Pada keesokan harinya, Sardi dan kedua orang tuanya berangkat menuju rumah Mariana. Hingga akhirnya sampailah mereka ke rumah Mariana. Dan mereka bertemu dengan kedua orang tua Mariana. Di saat itu Pak Agung memulai pembicaraan. "Seperti ini Pak, niat kami ke sini yang pertama ingin bersilaturahmi. Dan yang kedua ingin menambah persaudaraan. Dan yang ketiga, ini anak saya yang bernama Sardi ingin melamar anak Bapak. Oh iya, bapaknya Mariana ini sebut saja dia Pak Budi." Dan akhirnya setelah mendengarkan pembicaraan dari Pak Agung, Pak Budi ini menjawab, "Kalau saya nurut saja dengan anak saya Kang. Jika anak saya mau, saya tidak bisa melarangnya. Sebab cinta tidak bisa dipaksakan." Akhirnya mereka bersepakat untuk melangsungkan tunangan pada malam itu. Sebelumnya, Sardi ini sudah mempersiapkan sebuah cincin yang dia gunakan untuk melamar Mariana. Dan akhirnya mereka bertukar cincin. Setelah selesai bertukar cincin, kedua orang tua Sardi dan kedua orang tua Mariana mencari hari untuk melangsungkan pernikahan. Dan akhirnya, mereka sudah menemukan hari yang pas untuk melangsungkan pernikahan anaknya. Dan akhirnya, Kang Sardi dan kedua orang tuanya memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu dari Kang Sardi berkata kepada Kang Sardi, "Nak, apa kamu yakin mau nikah sama Mariana?" Ucap ibu Kang Sardi, "Iya Bu, saya sudah yakin dan saya sudah siap," ucap Kang Sardi kepada ibunya. "Seperti ini loh Nak, sebenarnya ibu ini kurang setuju dengan pernikahan kamu. Tetapi apa boleh buat, namanya cinta dan perasaan tidak bisa dipaksakan." Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Kang Sardi dan Mariana. Ketika melangsungkan pernikahan ini, belum ada kejadian-kejadian yang aneh yang mereka alami. Hingga setelah acara pernikahan, beberapa hari ke depannya, timbullah keanehan di keluarga Kang Sardi. Awal pernikahan, penyakit itu tiba-tiba datang dan tiba-tiba pergi. Sebagai contoh, semisal hari ini penyakit A sudah sembuh. Lalu datang lagi penyakit B.
Kalau penyakit B sudah sembuh, datang lagi penyakit C. Pada saat itu, Mariana dan Kang Sardi belum berpikir yang aneh-aneh. Mungkin ini benar-benar sakit yang diberikan Tuhan. Tidak sampai situ. Ketika Kang Sardi ingin mendekati istrinya, tiba-tiba istri Kang Sardi ini merasakan gatal-gatal. Dan Kang Sardi bingung. Ini kenapa? Padahal saya kan sudah sah. Kok saya dekati badannya jadi gatal-gatal? Pikir Kang Sardi saat itu. Dan Mariana ini juga tidak tahu kenapa saat dia didekati oleh Sardi, badannya Mariana ini gatal-gatal. Itu musibah yang kedua. Dan tidak berapa lama, timbullah musibah yang ketiga. Ketika Kang Sardi sedang nongkrong di depan teras rumahnya, dan istrinya berada di kamar. Tiba-tiba, Kang Sardi ini mendengarkan suara tangisan wanita. Setelah diperjelas pendengarannya, ternyata suara tangisan itu berasal dari dalam rumah. Lebih tepatnya lagi di kamar Kang Sardi dan Mariana. Akhirnya Kang Sardi masuk ke dalam rumah dan mengecek kondisi istrinya. Ketika Kang Sardi sudah masuk ke dalam rumahnya dan mengecek kondisi istrinya, benar saja, saat itu istri Kang Sardi sedang menangis. Tetapi tangisan itu tidak begitu lama, dan akhirnya istri Kang Sardi sudah tidak menangis lagi. Dan akhirnya Kang Sardi menanyakan kepada istrinya, "Kamu kenapa menangis?" Kata Kang Sardi. Tetapi jawaban istrinya ini sangat tidak masuk akal. Istrinya Kang Sardi ini menjawab, "Saya tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saya ingin menangis." Bingunglah Sardi saat itu. Loh, ini anak nangis kok tidak ada alasannya. Setelah kejadian itu, Kang Sardi ini memutuskan untuk membawa istrinya ke salah satu paranormal. Dan paranormal itu berkata bahwa istrinya Kang Sardi pernah melakukan sebuah kesalahan pada usia mudanya. Saat itu Kang Sardi belum tahu apa kesalahan yang dilakukan istrinya ketika istrinya masih muda. Dan akhirnya paranormal itu menjabarkan. Jadi seperti ini, Mas. Ketika istrinya sampean ini masih muda, istri Mas ini pernah menolak cinta seorang laki-laki. Dan hingga saat ini, lelaki itu belum bisa menerima kenyataan bahwa Mariana sudah menikah dengan sampean. Hingga akhirnya laki-laki itu mencari orang pintar untuk membantu dia mengirimkan sebuah teluh atau santet. Setelah mendengarkan penjelasan dari seorang paranormal itu, akhirnya Kang Sardi berkata, "Ya sudah, Mbah. Jadi ini bagaimana? Saya minta tolong agar istri saya disembuhkan dari kiriman santet itu." Dan akhirnya paranormal ini mencoba untuk membuang santet yang ada di tubuh istrinya Kang Sardi. Dan akhirnya santet itu sudah hilang. Mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tetapi beberapa hari ke depannya, santet itu datang lagi. Dan istrinya Kang Sardi ini memulai lagi menangis tanpa sebab. Dan akhirnya Kang Sardi memutuskan untuk membawa istrinya ini ke sebuah atau ke seorang kiai. Kalau yang pertama, seorang paranormal.
dan yang kedua seorang kiai. Dan apa jawaban kiai itu? Sama persis dengan jawaban sang paranormal yang dimintai tolong Kang Sardi sebelumnya. Pak Kiai itu berkata, istri kamu ini mendapati sebuah kiriman santet atau teluh yang dikirim oleh seseorang laki-laki yang cintanya pernah ditolak istrinya sampean. Dan akhirnya laki-laki itu mencari seorang pintar untuk dimintai tolong agar mengirimkan santet kepada istrinya sampean. Sardi sangat aneh, padahal santet itu sudah dibuang. Kenapa datang lagi? Dan akhirnya Sardi meminta tolong kepada Pak Kiai untuk menghilangkan energi negatif ataupun kiriman santet yang berada di tubuh istrinya. Akhirnya Pak Kiai mencoba untuk membantu Kang Sardi untuk membuang kiriman santet itu. Dan akhirnya santet itu sudah hilang. Dan mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan setelah beberapa hari ke depannya, sesudah meminta tolong kepada kiai ini, istri Kang Sardi kumat lagi. Seolah-olah kiriman santet yang ada di tubuh istrinya itu tidak mau pergi. Dan hingga saat ini, keluarga Kang Sardi masih mendapati kiriman santet atau kiriman teluh. Padahal usia pernikahannya sudah 11 tahun. Dan Kang Sardi saat ini sudah mempunyai seorang anak. Dan anaknya ini juga merasakan kiriman santet itu. Seperti itulah kejadian atau pengalaman yang dialami Kang Sardi. Itulah sedikit cerita yang bisa saya bawakan mengenai kiriman santet yang dialami oleh Kang Sardi. Sedikit informasi kepada kalian, terkhususnya untuk wanita. Jika kalian ingin menolak sebuah cinta dari seorang laki-laki, tolong kalian usahakan menolak dengan cara halus, sehingga laki-laki itu tidak merasakan sakit hati. Dikarenakan, jika seorang laki-laki ditolak cintanya, laki-laki itu akan nekat, entah apa caranya, entah itu pelet ataupun santet. Jadi saya di sini menghimbau kalian para wanita agar kejadian ini tidak terjadi kepada kalian. Dan di sini saya mengajak kalian untuk mendoakan keluarga Kang Sardi agar dijauhkan dari serangan-serangan gaib ataupun dijauhkan dari ilmu santet. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.